Yeah.
sesaman ini walaupun umur sidin ini lebih anom dari datuk lebih apa datuk Kalapayan lah kalau salah. Karena datuk Kalapayan sudah belajar lawan sidin ini sudah di Makkah, sudah beberapa puluh tahun di Makkah. Kemudian datuk Kalapayan belajar lawan sidin ini kalau kata salah sudah umur 50 tahunan juga. Karena kalau saya ke Makkah dulu mengaji, sudah habis mengaji di Makkah, kemudian sidin ke Madinah, ya bertemu lawan Syekh Salman ini. Tetapi Allah menganugerahkan yang luar biasa lawan Syekh Salman ini, bahkan beliau dikatakan dengan pintunya Hadratul Rasul. Jadi orang hendak ziarah ke kubur Rasulullah di zaman itu naik dulu ke rumah sidin, minta bawa lawan sidin atau sidin yang membawa mengiritakan ziarah ke kubur Rasulullah SAW. Nah ini semua orang, bukan hanya orang biasa. Wali kah yang datang lawan kubur Nabi itu siapalah, pasti datang kepada Syekh Salman dulu untuk memimpinan ziarah kepada Rasulullah tadi. Dan ini masyhur, bukan hanya diakui oleh murid-murid sidin dan pengikut-pengikut sidin yang kita ini ada, tetapi ini semua kalangan, maupun murid sidin kah, atau murid daripada murid sidin kah, atau orang pencinta, atau apa mengambil tarekat non sidin kah, ada hanya itu yang mengatakan beliau ini orang besar, orang hebat. Lama itu banyak yang perkembangan kebaikannya itu makin meningkat gara-gara perjuangan orang dari loh. Maka begitu orang berhikmat dibahas seorang jangan bakal amat ibadah aja maka pirajinan itu dibahas jadi hati-hati benar. Hadisnya dhaif ya. Jadi kada dianjurkan teman boleh orang ianya. Orang rajinan deh. Kada menyikirakan hadis, ulama aja menggawe itu deh. Kada tahu hadisnya apa-apa ini, tinggal ulama aja memakai di debat deh. Karena hendak baik, percaya aja dah baik. Nah itu orang hendak baik, jarang. Ya aja nampilan polisi kok dipercaya, pentingnya boleh membela diri nih supaya seorang yang salah nih kayak pas sudah jangan salah, kamu mencari alasan macam-macam. Dan sebanyak kedua dan terabdal itu dalam pandangan lagi pula ia Syekh Salman itu banyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauh daripada ladzat dunianya daripada yang halal sekalipun. Jangan kayak itu kalau jalan hidup kita ini belajar agama, beribadah, udah istiqamah nih ilmu hebat, ibadah hebat, ilmu hebat, ibadahnya hebat, istiqamah namanya itu meningkatkan derajat nang kaya pula bagaimana berjauh daripada nang rame-rame nang nyaman-nyaman urusan dunia nang kada maksiat. Mun maksiat itu tuh mulai semalam udah dijauhi. Orang yang hidup ilmunya ada, kemudian gawiannya selalu nang baik, kada ada lagi maksiat, istiqamah pulang nang kaya itu digawi tak. Ibadah nih, hidup dalam ibadah nang sunnah, nang wajib, orang yang hebatnya kayak ini sudah ada ilmu lah, lalu ibadahnya jalan pulang, ibadahnya nang wajib dan nang sunnah, zahir dan batin. Maksiat ada lagi, hendak meningkatkan tambah lagi itu kayak apa? Yaitu adalah menjauhi nang rame-rame, nang nyaman-nyaman, nang ledat-ledat urusan-urusan dunia, sekalipun ada maksiat. Pulang dijauhin, jaka baju nampila bagus kerendah, makanan nampila nyaman ada. Kecuali misalnya sarwan apa menang pilih seorang ada, jaka tempat, jaka pina asalami perasaan abe digawe. Padahal kan maksiat deh. Nah untuk apa? Untuk memurnikan pandangan perasaannya itu kepada Allah. Karena selama merasakan lezatnya dengan permasalahan dunia, kada akan merasakan lezatnya perasaan kepada Allah. Nah dua perasaan kada bukan akhirat. Apa kayak akhirat? Orang tuh apa ibadah kayaknya.
Ibadah zahirnya dimudahkan Tuhan, kemudian sudah ibadah zahirnya dimudahkan Tuhan, dibukakan Tuhan mengenai perasaan bejizuk, hatinya nyaman, perasaannya kalau tuh gampang hatinya. Nah ini karamatnya seseman. Diberi kemudahan dunia, rezeki nyaman, mudah. Diberi kemudahan akhirat, yaitu ibadah lancar, jahir dan ibadah batin pun nyaman. Ini karamatnya seseman, di antara karamat seseman. Ini ada orang kasihnya ya Allah. Ana di dunia ahmi dan aku di sini. Bagi orang yang membenarkan, ini orang wali berpikir ada orang biasa. Orang wali itu akan diucapkan nikmat. Orang wali itu akan diucapkan sidik itu mengungkapkan nikmat Allah. Nah kenyataannya ada. Bukan sombong, tapi menyatakan nikmat Allah dan lawan sidin ada. Allah memberi nikmat lawan sidin, itu nanti disahkan sidin, kan sampai sombong-sombong. Kenapa jadi dikisahkan supaya orang dapat keuntungannya? Allah menyuruh wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Aku disiden aku nih orang lah nak membenarkan dengan ilmu kok, dengan keadaan kok, kawalian macam-macam sidin tadi. Aku disiden menjaga inya di dalam dunia dan secara rohania menjaga memberi syafaat tiada di akhirat. Nah, makanya kita mudah-mudahan dengan berkat mahawal ini. Urusan apa nanti dia dalam dunia kalian? Urusan kesejahteraan dunia, kesejahteraan akhirat. Asal percaya, asal percaya ada. Nah, jadi sini bilangnya datang dibagi orang ini Allah memberi lagi. Seseman ini diberikan Allah kemuliaan bisa menolong orang, bisa menolongi orang untuk mengingat Allah. Makanya ngaran sirik seman itu apa? Arti seman yaitu orang yang memberi makani roh orang itu dengan makanan makrifat kepada Allah. Dan di antara salah daripada perkataan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu anhu berkata seperti ada perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani bangsa menyuruh atau memanggil dia sama 3 kali. Ketika mendapat kesusahan dunia urusan akhirat ini saya panggillah peserta penolongnya akan dia. Ini bertawasul lawan seseman. Lalu disebut nama sidin, dipanggil nama sidin. Ada apa? Kita tolong lawan seseman. Sesemannya memang ditugaskan Tuhan untuk kayak itu dia. Nah, kata salah itu kita tolong lawan orang yang dimusuhi Tuhan. Tapi mau dicintai Tuhan, ya memang tugasnya kayak itu. Kayak kita bersawat misalnya, sawat, lalu hendak kita iwat namanya. Siapa yang didatangi dengan tukang kaut? Tapi tukang kaut itu ada ampunnya, tapi diwakilkan Tuhan. Najar ujian ampun rumah nana, ikam salah siang mengautin kasarakan aja, nah kawajibin kasih mudah. Nah dulunya kan yang ayam Tuhan minta. Kawajibin tadi ini sudah mandat kan meminta. Sudah ada izin daripada ampun rumahnya. Kayak itu juga. Sesaman itu diberi Allah Ta'ala izin untuk menolongi orang, membantu orang dengan izin Allah. Presiden mau membantu orang. Ini orang yang dekat lawan Tuhan selalu cepat campur, adalah kayak kita, misalnya dekat lawan anak kita, sahabat kita ya, walaupun inya, tapi kita juga yang mengawasi dan mengeluarkan hati anak pernah dikandunginya. Zahirnya kepada sendiri, hakikatnya Tuhan juga. Apabila kita mendapat kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, saya hadirlah aku, serta aku tolongi akan dia. Dan perkataan dari Tuhan Syekh Muhammad SAW, setelah kami wali Allah, tidaklah kami mati, melainkan hanya kami berpindah dari Allah itu kepada yang tersembunyi. Jadi orang wali itu ada mati cuma dipindah Tuhan alamnya dari alam dunia kepada alam barzakh, nang kelihatan kepada nang kada kelihatan. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu sejarah kamu Rasulullah, serta kubur kami serta kami membaca Quran berzikir, dan maka ketika itu kami dengar dan kami lihat dengan duduk kami beserta kamu dengan membaca Quran dan berzikir. Melihat secara jahir-jahirlah kurang.
Apa ya bang? Apa ya bang? Apa? Kakak ini ada satu. Kak. Lagi di video. Tidak bicara ya. Adi dadi sila. Ini orang kita beli. Kita beli di kopi. Anu browninya Bak.